memancar kasih agung dan restu. Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Ibadah hari ini pada tanggal 18 Juli 2021 diadakan secara online dan disiarkan secara streaming pada pukul 6 melalui YouTube GKI Temanggung. Dan sesudah ibadah selesai, rekaman masih bisa diikuti melalui YouTube GKI Temanggung. Mari jemaat sekalian, meskipun kita berada di tempat kita masing-masing, kita terus bertekun dalam doa dan beribadah dengan penuh sukacita dan syukur. Terima kasih, selamat beribadah, Tuhan memberkati kita semua. Selamat pagi saudara, kita bersyukur kepada Tuhan yang senantiasa menjaga dan memelihara hidup kita. Ia mengundang kita untuk datang beribadah pada pagi hari ini. Mari kita berdiri. Pertolongan kita adalah dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus menyertai saudara sekalian. Dan menyertai saudara juga. Silakan duduk. Saudara, Tuhan senantiasa memelihara hidup kita. Juga di dalam situasi-situasi yang sulit dan berat seperti pandemi saat ini. Dia selalu memperhatikan dan mengasihi kita. Dia mencukupkan segala kebutuhan kita. Seperti pemazmur yang mengakui di dalam Mazmur 23 bahwa Tuhan adalah gembalaku yang baik. Inilah yang menjadi tema ibadah kita pada pagi hari ini. Gembalaku, sahabatku yang baik. Di padang rumput hijau berkenan.
Saudara, mari kita bersama-sama mengakui segala dosa dan kesalahan kita di dalam doa. Kasihanilah aku ya Allah, menurut kasih setiamu. Hapuskanlah pelanggaranku, menurut rahmat-Mu yang besar. Bersihkanlah aku seluruhnya dari kesalahanku, dan tahirkanlah aku dari dosaku. Sebab aku sendiri sadar akan pelanggaranku, aku senantiasa bergumul dengan dosaku. Terhadap Engkau sajalah aku telah berdosa dan melakukan apa yang Kau anggap jahat. Jadikanlah hatiku tahir ya Allah, dan perbaharuilah batinku dengan roh yang teguh. Amin. Di dalam kasih yang teguh telah datang Yesus Tuhanku, menghapus aib dan dosaku. Dia mengangkatku dari lembah kudiranku dengan tangannya yang lembut. Gelap lenyap, terbitlah terang. Oh syukurku diangkatnya. Tetapi syukur kepada Tuhan, Ia mengaruniakan berita anugerah kepada kita. Mari kita berdiri, kita sambut berita anugerah dari Tuhan, seperti tertulis di dalam Yohanes 3 ayat 16. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Demikianlah berita anugerah dari Tuhan. Syukur kepada Allah. Salam damai. Silakan duduk. Ya, Bapak Ibu Saudara-saudari yang terkasih, sebelum kita bersama-sama membaca dan merenungkan sabda Tuhan, mari kita berdoa.
Allah Bapa yang kami kenal dalam Tuhan Yesus Kristus melalui perantara Roh Kudus, kami mengucap syukur karena hari ini kami boleh bersama-sama beribadah meskipun secara online dan dalam keadaan yang baik. Tuhan, saat ini kami hendak mempersiapkan hati dan telinga kami untuk membaca dan juga mendengarkan sabda-Mu. Tapi biarlah kami tidak hanya sekedar membaca dan mendengarkan, tetapi kami juga benar-benar merenungkannya dan menanamkannya dalam setiap hati kami. Sehingga kami boleh mempraktekkannya dalam kehidupan kami sehari-hari dan berelasi kepada sesama manusia. Ini kami Tuhan, penuhi kami dengan Roh Kudus dan kami siap untuk mendengar. Di dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Ya, Bapak Ibu Saudara-saudara yang terkasih, pembacaan Injil hari ini diambil dari kitab Injil Markus pasal yang ke-6 ayat 30 hingga 34, dilanjutkan ayat yang 53 hingga 56. Injil Yesus Kristus diambil dari Injil Markus pasal yang ke-6 ayat 30 hingga 34, dilanjutkan ayat yang 53 hingga 56. Saya akan membacakannya bagi kita semua. Kemudian rasul-rasul itu kembali berkumpul dengan Yesus dan memberitahukan kepadanya semua yang mereka kerjakan dan ajarkan. Lalu ia berkata kepada mereka, "Marilah kita ke tempat yang sunyi, supaya kita sendirian dan beristirahatlah seketika. Sebab memang begitu banyaknya orang yang datang dan yang pergi, sehingga makan pun mereka tidak sempat. Maka berangkatlah mereka untuk mengasingkan diri dengan perahu ke tempat yang sunyi. Tetapi pada waktu mereka bertolak, banyak orang melihat mereka dan mengetahui tujuan mereka. Dengan mengambil jalan darat, segeralah datang orang dari semua kota ke tempat itu sehingga mendahului mereka. Ketika Yesus mendarat, ia melihat sejumlah besar orang banyak, maka tergeraklah hatinya oleh belas kasihan kepada mereka. Karena mereka seperti domba yang tidak mempunyai gembala. Lalu mulailah ia mengajarkan banyak hal kepada mereka." Dilanjutkan ayat yang ke-53. Setibanya di seberang, Yesus dan murid-muridnya mendarat di Genesaret dan berlabuh di situ. Ketika mereka keluar dari perahu, orang segera mengenal Yesus. Maka berlari-larilah mereka ke seluruh daerah itu dan mulai mengusung orang-orang sakit di atas tilamnya kepada Yesus. Di mana saja kabar ia berada, kemanapun ia pergi, ke desa-desa, ke kota-kota, atau ke kampung-kampung, orang meletakkan orang sakit di pasar dan memohon kepadanya supaya mereka diperkenankan hanya menjamah jubai jumbahnya saja. Dan semua orang yang menjamahnya menjadi sembuh. Demikianlah Yesus Kristus, berbahagialah mereka yang mendengarkan firman Allah dan yang memeliharanya. Haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Semua dalam keadaan yang baik dan kita boleh bersama-sama beribadah pada hari ini dengan keadaan yang sangat baik. Bapak Ibu Saudara yang terkasih, hari ini kita akan bersama-sama merenungkan tema Gembalaku Sahabatku yang Baik. Gembala. Rasa-rasanya kata ini bukanlah kata yang asing bagi kita. Sangat banyak dituliskan di Alkitab kisah-kisah tentang gembala. Mungkin yang paling sering kita dengar yaitu orang pertama yang mengetahui kabar kelahiran Yesus menurut Lukas. Siapa? Gembala. Dan kemudian Mazmur 23 yang tadi kita bersama-sama sempat renungkan pada saat kita menyanyi. Mazmur 23 adalah mazmur yang paling favorit biasanya. Karena mazmur itu menceritakan bagaimana pemazmur mengagumi Allah sebagai gembala mereka. Dan kemudian Mazmur 23 pun ada lagunya. Tidak hanya Mazmur 23, banyak juga di kisah Perjanjian Lama tokoh-tokoh yang bekerja berprofesi sebagai gembala. Ya, Bapak Ibu Saudara kasih, banyak hal
tentang sosok gembala yang dituliskan dalam kitab kita. Dan itu tentu berkaitan dengan konteks masyarakat pada saat itu. Kalau misalnya kita membaca ayat bacaan kita, Markus 6 tadi, mungkin kita tidak melihat sosok gembala yang dituliskan, tidak ada dituliskan gembala sedang berbuat apa, melakukan apa, dan bagaimana kita meneladani itu, karena Markus tidak menulisnya secara terang-terangan. Tetapi hari ini, saya dan Bapak Ibu, saudara-saudari terkasih akan bersama-sama merenungkan tentang bagaimana sosok gembala dalam bacaan kita. Bapak Ibu, saya sudah memberikan bacaan pendukung pada dokumen yang dibagikan. Kalau misalnya Bapak Ibu belum sempat memiliki, boleh nanti setelah ibadah memintanya kepada rekan-rekan Bapak Ibu majelis atau kepada saya sendiri, juga bisa kepada Pak Darmanto atau Ibu Koni. Di situ saya sudah memberikan bacaan pendukung supaya kita dapat bersama-sama memahami tentang gembala ini. Nah, Bapak Ibu saudara terkasih, profesi gembala itu merupakan profesi yang sangat penting pada masa Israel kuno. Disebutkan bahwa gembala ini itu merupakan profesi yang tertua. Nah, kenapa tertua? Karena pada masa itu sejak awal, kalau kita mengenal Habel, anak Adam, profesinya adalah gembala. Jadi gembala merupakan salah satu dari sekian pekerjaan yang profesinya tertua. Nah, dalam perjanjian lama, Bapak Ibu saudara terkasih, disebutkan kalau profesi gembala ini merupakan golongan orang kaya. Kenapa? Karena mereka adalah pemilik ternak. Jadi bisa bayangkan betapa kerennya pada masa itu seorang gembala. Kalau misalnya di Gresik itu ya, ciri-ciri atau cita-cita menantu idaman itu bekerja di pabrik petrokimia. Nah, gembala hampir sama posisinya dengan itu. Jadi sangat dicita-citakan sebagai seorang gembala itu adalah profesi yang paling diincar. Karena mereka adalah pemilik ternak dan golongan orang kaya. Selain itu, tokoh-tokoh terkenal seperti Habel, Abram, Ishak, Yakub, dan sebagainya juga bekerja sebagai gembala. Jadi gembala ini bukan profesi yang ecek-ecek atau profesi yang ringan. Nah, selain itu, profesi gembala itu juga termasuk profesi yang turun-temurun. Jadi tidak heran kalau misalnya Alkitab sering menuliskan tentang profesi gembala ini sebagai profesi yang sering dikerjakan. Karena itu melekat kepada bangsa Israel dan turun-temurun. Kenapa gembala ini kok profesinya penting sekali sih? Berdasarkan penelitian, Bapak Ibu saudara terkasih, domba merupakan hewan ternak yang lemah dan rentan. Bahkan domba juga memiliki kekurangan dalam hal berjaga diri. Jadi kemampuannya untuk bertahan dan menghadapi predator juga buruk. Selain itu, domba juga seringkali tidak sadar mereka ini sedang tersesat atau sedang dalam bahaya. Maka dari itu diperlukanlah namanya gembala untuk menjaga mereka. Dan gembala menjadi profesi yang tugasnya mulia dan bertanggung jawab. Toh mereka harus benar-benar mengurusi domba-dombanya itu. Nah, kemudian apa sih kira-kira tugasnya gembala? Pertama, gembala itu harus membawa domba ke tempat yang layak untuk makan dan harus kenyang. Bayangkan ya, enak kayaknya jadi domba ya. Jadi kita makan itu pasti kenyang, enggak mungkin enggak. Kemudian gembala juga harus membawa domba-dombanya selamat sampai ke kandang. Selain itu, gembala juga harus menghitung dan memastikan jumlah domba-dombanya dengan baik. Dan yang terakhir, memastikan kondisi dombanya dalam keadaan aman dan jauh dari bahaya. Jadi bisa bayangkan betapa pentingnya gembala pada saat itu. Mungkin kalau di masa sekarang, apalagi di perkotaan, gembala bukanlah pekerjaan yang sangat diincar. Karena buat apa menggembalakan domba di kota? Banyak pekerjaan yang lain sebagai pengusaha, sebagai pekerja kantoran, dan sebagainya. Itu lebih bisa menjamin daripada seorang gembala. Tetapi kalau kita melihat dengan baik-baik, bukankah seorang gembala ini menganggap dombanya seperti anaknya sendiri? Tentu dan pasti. Seorang gembala harus menyayangi dan melayani dombanya seperti anaknya sendiri.
Jadi Bapak Ibu Saudara-saudari bisa bayangkan betapa pentingnya, betapa juga bebannya seorang gembala untuk menyelamatkan dan menyayangi domba-dombanya. Bukan pekerjaan yang ringan atau ecek-ecek. Nah Bapak Ibu, tidak hanya itu, Mazmur 23 yang tadi juga kita sudah baca saat kita memujikan, pasti Bapak Ibu Saudara-saudari terkasih kenal dengan lirik-lirik yang saya sematkan. Ini juga pujian yang dinyanyikan, ini adalah penggalan dari Mazmur 23. Tuhan adalah gembalaku, takkan kekurangan aku, membaringkan di padang rumput hijau dan sebagainya. Kalau kita melihat lirik ini dengan seksama, ketika pemazmur membuatkan istilahnya lagu ya, pujian atas kekagumannya mereka terhadap Allah, kita bisa melihat bahwa relasi Allah sebagai gembala kepada pemazmur dan juga manusia lainnya merupakan relasi yang dirasakan secara personal, secara dekat. Kalau kita sering mengenal Yesus sebagai ayah kita dan kita adalah anaknya, begitu juga dengan gembala. Gembala saking sayangnya, saking dia ngeman-ngeman dombanya, dianggap seperti anaknya sendiri. Relasi ini dipertunjukkan dengan memperhatikan satu persatu dalam waktu ke waktu. Kalau kita membaca secara spesifik Mazmur 23, nanti Bapak Ibu Saudara-saudari bisa baca setelah ibadah, bahwa lirik-lirik yang ditulis, ayat-ayat yang ditulis sangat memperhatikan relasi seseorang dengan Allah yang begitu dekat. Antara domba dengan gembala begitu dekat, dan itu selalu diperhatikan setiap waktu. Maka dari itu kita dapat menyimpulkan kalau gembala itu harus bersikap relasi dekat dengan dombanya, dan yang kedua memperhatikan satu persatu dari waktu ke waktu. Nah, tetapi ada juga gembala yang nyeleneh. Bapak Ibu Saudara-saudari tahu ya nyeleneh? Nyeleneh itu tidak bisa maksimal atau ngawur. Nyeleneh itu tidak benar. Jadi tidak pas pada porsinya. Nyeleneh. Ada gembala yang nyeleneh. Dituliskan pada Yeremia 23 ayat 1-6. Jadi gembala ini bukan pemilik domba. Yeremia menegaskan kalau misalnya gembala ini merupakan seorang upahan. Seorang yang bekerja jadi dibayar untuk menjaga domba. Jadi ia bukan pemilik ternaknya sendiri. Berbeda dengan yang ditulis dalam kisah-kisah perjanjian lama bahwa gembala adalah pemilik domba itu. Nah, bahkan gembala ini juga membiarkan domba-dombanya. Mau dombanya dimakan serigala, mau dombanya hilang, mau dombanya tersesat, mau dombanya enggak makan, mau kurus kering, terserah. Gembala ini, pekerja upahan ini membiarkan begitu saja. Bahkan gembala ini juga tidak menjaga begitu ya. Dan ayat 1 dalam Yeremia 23 dituliskan bahwa hilang dan terserak menurut NIV menggunakan kata destroying dan scattering. Itu artinya ada tindakan aktif dari gembala ini untuk merusak domba-domba itu. Selain itu, di Perjanjian Baru, kalangan umat Yahudi juga menganggap bahwa seorang gembala merupakan orang yang kasar, tidak memperdulikan agama dan tidak menuruti aturan-aturan. Gembala ini merupakan golongan kelas rendah, karena mereka bukan pemilik ternak, tetapi seorang upahan. Nah, gembala yang nyeleneh ini, ya istilahnya gembala yang nyeleneh, tidak mementingkan relasi penjaga domba dengan domba-dombanya. Meskipun mereka ini upahan. Lah wong bukan milik saya kok. Buat apa? Buat apa saya mau mementingkan domba-domba itu? Kan saya cuma disuruh jaga doang. Kalau misalnya makanannya nggak cukup, terus dombanya hilang, ya udah kan saya udah bekerja semaksimal saya. Tidak ada rasa kepemilikan, makanya dia bisa berbuat seenaknya. Mereka merasa tidak harus mementingkan sesuatu yang bukan milik mereka. Jadi Bapak Ibu Saudara-saudari terkasih bisa membayangkan ya dua tipe gembala. Gembala yang benar-benar menyayangi dombanya dan gembala yang nyeleneh, yang tidak mementingkan domba-dombanya karena bukan miliknya. Nah, lalu bagaimana dengan gembala dalam Markus yang kita baca bersama-sama tadi? Kita mengetahui bahwa gembala harusnya bersikap dua hal demikian.
Kalau kita tarik secara garis besar, sebenarnya yang dimaksud adalah memperhatikan secara personal. Relasinya dekat, tentu secara personal. Memperhatikan satu persatu dari waktu ke waktu, tentu secara personal. Nah, bagaimana dengan Markus? Yang pertama, Bapak Ibu Saudara terkasih ingat ya, 2 minggu yang lalu atau 3 minggu yang lalu ketika saya khotbah, saya mengatakan bahwa Yesus itu bak artis zaman dulu. Jadi dimintain tanda tangan, dimanapun dia pasti dikerumunin orang. Saking terkenalnya, saking dia terlalu punya mukjizat yang banyak, dia didatangi orang banyak. Nah, tetapi Yesus menurunkan egonya dan keakuannya untuk mau datang, untuk mau melayani mereka. Ayat yang ke-34. Dituliskannya demikian. Ia melihat sejumlah orang banyak, maka tergeraklah hati oleh belas kasihan kepada mereka karena mereka seperti domba yang tidak mempunyai gembala. Lalu mulailah ia mengajarkan banyak hal kepada mereka. Padahal kita tahu betul di ayat sebelumnya bahwa Yesus bilang ke murid-muridnya, udahlah kita pergi ke sana aja, soalnya sepi, biar kita tuh bisa istirahat. Kalau misalnya ibaratkan artis tuh mereka butuh space untuk istirahat sendiri, mereka butuh waktu untuk istirahat sendiri karena mereka capek. Makan gak sempat, istirahat gak sempat, makanya Yesus mengajak murid-muridnya ke tempat yang sepi. Tetapi ketika Yesus melihat banyak orang datang, Yesus menurunkan egonya, keegoisannya, keakuannya, dan mau melayani mereka. Yesus menganggap bahwa jabatannya yang tinggi itu bukanlah penghalang bagi dirinya untuk menyapa orang-orang itu, untuk berelasi dekat dengan orang-orang itu. Meskipun Yesus itu bak artis jabatannya yang tinggi. Selain itu, Yesus juga mengatakan kepada murid-muridnya di ayat yang tidak kita baca, bahwa mereka harus memberi makan. Pada waktu itu bacaan selanjutnya, Bapak Ibu bisa baca nanti, Petrus menyuruh Yesus untuk bilang, udahlah Tuhan, kamu tuh bilang ke mereka yang banyak ini untuk pergi ke desa yang paling dekat, supaya mereka ini bisa makan. Ini tuh udah malam, gak mungkin dapat makanan jam segini. Tetapi Yesus dengan tegas mengatakan bahwa kamu harus memberi makan. Yesus tidak membiarkan orang-orang itu kelaparan, malah Yesus menyuruh murid-muridnya untuk mempersiapkan makanan, termasuk dirinya juga mempersiapkan makanan. Betapa dekatnya relasi Yesus dengan orang-orang ini. Padahal orang-orang ini bukan kepemilikan Yesus, bukan saudara-saudari kandung Yesus, bukan orang tua Yesus, dan mungkin bukan murid-muridnya. Mereka adalah orang asing yang datang ingin menemui Yesus. Tetapi Yesus mau berelasi dengan dekat, tanpa melihat dia kepemilikannya atau bukan. Selain itu, Markus 53 ayat 5 sampai Markus 6 ayat 53 sampai 56, Yesus memperhatikan satu persatu dari waktu ke waktu. Yesus menghadirkan dirinya dan mau disentuh oleh orang banyak. Dituliskan bahwa banyak orang berkerumun dan kemudian mereka keluar dan meminta belas kasihan untuk mau diobati. Kalau Yesus itu sombong dan tidak peduli dengan mereka yang bukan kepemilikannya, maka tidak akan ada kisah dituliskan bahwa Yesus mau menyembuhkan mereka di pasar, di kampung, di kota, dimanapun Yesus berada. Kalau Yesus itu tidak mempedulikan mereka karena bukan miliknya. Seperti gembala yang nyeleneh tadi. Selain itu, Yesus meskipun tinggi jabatan, Yesus tetap menyembuhkan siapapun dan Yesus tidak pilih kasih. Dia tidak milih, oh ini orang kota, oh ini orang kampung, oh jadi aku harus nyembuhin yang kota aja. Yesus nggak milih, oh ini bukan kepemilikanku kok, bukan saudara kandungku. Yang ini saudara kandungku berarti aku nyembuhin yang ini. Yesus tidak sama seperti gembala yang nyeleneh. Yesus tetap memberikan dirinya untuk menyembuhkan siapapun, meskipun bukan kepemilikannya. Yesus tetap menyembuhkan siapapun meskipun mereka tidak memiliki relasi darah atau kepemilikan bagi Yesus. Lalu bagaimana dengan kita? Mampukah kita menjadi seorang gembala?
Bapak Ibu Saudara-saudara yang terkasih, Jumat yang lalu tanggal 16 Juli pagi-pagi benar ketika saya membuka HP, baru bangun gitu ya, saya kaget ketika di grup GKI Gresik itu saya mendapat dan membaca nama yang tertulis dalam berita duka adalah orang yang saya kenal. Ibu Juang adalah orang tua dari mama saya, nenek saya, dan meninggal di rumah sakit pada pukul 6.45. Saya syok setengah mati dan mempertanyakan kenapa harus saya yang tertulis namanya? Kenapa harus keluarga saya yang tertulis namanya? Mungkin tidak hanya saya, tetapi Bapak Ibu Saudara terkasih juga tidak pernah terlintas dalam pikirannya bahwa ada nama keluarga yang tertulis dalam berita duka. Kita tidak pernah mengharapkan kehilangan seseorang. Dan pada saat itu saya menangis sejadi-jadinya dan juga menghakimi Allah. Kenapa Tuhan? Wong ndak sakit, ndak kena COVID. Lah kok tiba-tiba meninggal? Saya menghakimi Allah sejadi-jadinya. Meragukan semua penyertaan Tuhan. Kemudian ketika saya mengupload di sosial media, di Instagram, foto saya bersama nenek dan memberikan beberapa stiker caption, tiba-tiba banyak rekan-rekan yang kemudian memberikan ucapan bela sungkawa. Padahal beberapa dari mereka sudah sangat jarang berkomunikasi dengan saya karena jarak yang terlalu jauh, atau mereka yang sudah sibuk dengan kesibukan mereka masing-masing. Kemudian disitulah saya merasakan bahwa saya sebenarnya adalah domba yang sedang tersesat dan hilang entah kemana. Karena saya tidak mampu mendeteksi saya ini tersesat atau enggak, karena saya kurang peka. Begitu juga domba-domba. Domba kurang peka atas lingkungan mereka sekitar. Makanya mereka sering tersesat dan dalam bahaya. Begitu juga dengan saya. Saya kemudian menyadari bahwa mereka yang memberikan waktu ini, mereka memberikan waktu sejenak untuk merasakan kepedihan dan memberikan ucapan bela sungkawa. Bagi saya adalah bentuk perhatikan secara personal. Mungkin sepele. Dan mungkin bagi kita yang kehilangan, pernah merasakan betapa sedihnya kehilangan seseorang, ucapan bela sungkawa itu tidak akan bisa mengobati sepenuhnya. Tetapi dengan mereka mau memberikan waktu untuk mengucapkan, untuk merasakan kepedihan, mereka memperhatikan saya secara personal tanpa melihat saya kepemilikannya mereka atau bukan. Mereka bukan keluarga kandung saya, mereka bukan keluarga ipar saya, mereka tidak ada hubungan keluarga dengan saya sama sekali. Ketika kita melihat status seseorang, baik di Instagram atau di WhatsApp, kita bisa memilih dua hal. Satu, bisa skip, membiarkan kayak lewat gitu aja. Atau kita mau berhenti, melihat status itu dan kemudian mengucapkan bela sungkawa atau perasaan yang lain dalam status itu. Memberikan waktu sejenak untuk merasakan kepedihan atau kesenangan mungkin yang mereka rasakan dan mengucapkan selamat atau berbela sungkawa. Bapak Ibu Saudara-saudara yang terkasih, Allah tidak pernah menyuruh kita memperhatikan mereka yang satu darah dengan kita, atau satu suku dengan kita, atau satu agama dengan kita, atau mereka yang kepemilikan dengan kita. Tetapi Allah mengajarkan kepada kita untuk memperhatikan mereka secara personal, tanpa pengecualian. Di tengah pandemi sekarang, banyak orang-orang yang kehilangan, baik itu COVID atau tidak. Dan ketika seseorang itu kehilangan karena mereka bukan COVID tapi dimakamkan secara protokol COVID, pasti ada perasaan yang sangat sakit. Karena mereka tidak bisa berjumpa, mereka tidak bisa menyentuh, dan harus berpisah. Dan bagi mungkin rekan-rekan kita yang tiba-tiba terpapar COVID, padahal sudah prokes ketat, padahal sudah menjaga jarak, tidak pernah keluar rumah, hanya kena misalnya karena beli sayur di depan rumah, mungkin sangat sakit dan kemudian
menjadi domba yang tersesat untuk menghakimi Allah. Kenapa Tuhan? Saya tuh udah prokes ketat-ketat, saya nggak keluar rumah. Saya cuma beli sayur di depan rumah abang-abang yang lewat. Dan banyak hal-hal yang lainnya. Atau mungkin ketika seseorang bertambah usianya tetapi tidak memiliki keluarga dan tidak dapat merayakan bersama-sama. Atau hal-hal pernikahan yang harus dibatasi. Ada peristiwa yang dapat kita berhenti kemudian melihat dan memberikan ucapan. Turut merasakan apa yang saudara-saudara kita rasakan. Memberikan perhatian secara personal meskipun mereka bukanlah sedarah dengan kita, bukan sekeluarga dengan kita. Bapak Ibu saudara terkasih, selamat menjadi rekan sekerja Allah untuk saling memperhatikan saudara-saudari kita, meskipun bukan satu darah atau kepemilikan dengan kita. Semoga kita dapat menjadi berkat-berkat di tengah pandemi COVID-19. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin. Saat teduh bagi kita. Mari kita berdiri. Bersama dengan gereja dari segala abad dan tempat, mari kita nyatakan iman kita menurut pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan dari sana akan datang kembali untuk menghakimi orang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan orang mati, dan hidup yang kekal. Amin. Silakan duduk. Ya Bapak Ibu, saudara-saudara yang terkasih, kita akan bersama-sama menaikkan doa syafaat kita. Mari kita berdoa. Tuhan, kami mengucap syukur ketika hari ini kami boleh bersama-sama diingatkan tentang relasi kami terhadap satu dengan yang lain. Mungkin saat ini kami masih menjadi gembala yang nyeleneh, mempedulikan diri sendiri atau mempedulikan kepemilikan kami, sehingga kami tidak melihat orang-orang yang bukan kepemilikan kami. Kami membiarkan mereka dan kami tidak memberikan perhatian, karena kami bukanlah pemilik. Tetapi kami hari ini bersama-sama diingatkan Tuhan bahwa kami harus menjadi gembala yang memperhatikan relasinya yang dekat, tetapi tidak memberi pengecualian kepada mereka yang bukan kami miliki. Ini sulit bagi kami Tuhan karena kami sulit dapat merasakan perasaan yang bukan milik kami. Ego kami sulit untuk diruntuhkan, tetapi kami percaya setelah kami pulang dari ibadah ini, kami dapat bersama-sama berefleksi dan kemudian menjadi gembala yang baik, sahabat yang baik bagi sekitar kami, dengan memperhatikan mereka meskipun mereka bukanlah kepemilikan kami, bukanlah saudara kami, bukanlah keluarga kami. Bantu kami Tuhan, berilah kami urapan Roh Kudus-Mu supaya kami dapat menjadi gembala yang baik, sahabat yang baik bagi orang-orang di sekitar kami, apalagi di tengah pandemi COVID-19. Tuhan, kami saat ini ingin bersama-sama berdoa bagi bangsa dan negara kami. Engkau tahu betul Tuhan bahwa saat ini kasus semakin meningkat, PPKM diperpanjang hingga akhir Juli, dan banyak penyekatan-penyekatan yang dilakukan untuk memerangi COVID ini Tuhan. Kami semua berupaya untuk dapat menjadi
orang yang turut mengambil bagian menyelamatkan kehidupan ini dengan tetap di rumah dan menjaga protokol kesehatan. Kami berdoa bagi pemerintah, baik yang di pusat dan daerah, yang sedang berusaha keras untuk mengatur negeri ini supaya dapat memerangi gelombang kedua dari COVID ini Tuhan. Dan kiranya setiap orang yang mengambil bagian dapat terus menjadikan apa yang mereka kerjakan menyelamatkan COVID ini Tuhan. Kami juga berdoa Tuhan bagi rekan-rekan kami yang sedang sakit lemah tubuh dan juga karena lanjut usia. Kami berdoa bagi Ibu Tan Chin Ho, Bapak Tan Chin Ho, Bapak Hartanto, Bapak Waluyo, Bapak Tepingcol, Ibu Oswatnyo, Ibu Lita, Ibu Vidya, Ibu Vivi, Ibu Rohcani, Ibu Masnita Tobing, Ibu Dewi Wahyuningsi, Ibu Budi Sasanto, Ibu Jati Utami, Anak Miracle, Ibu Vika Yolanda, Bapak Tan Hokben, Ibu Cato Yohana, Ibu Winarni, Anak Gracia, Anak Lionel, Bapak dan Ibu Martinus Jus Filemon, Bapak dan Ibu Tepingcol, dan juga rekan-rekan kami yang sedang menjalani isolasi mandiri karena COVID-19. Kami tahu Tuhan bahwa penyakit ini membuat kami terbatas, sehingga kami tidak dapat melakukan kehidupan kami sebagaimana mestinya. Tapi kami percaya bahwa obat-obatan yang kami minum dan orang-orang yang mau mendukung kami dan merawat kami untuk sembuh dapat membantu kami memulihkan kesehatan kami. Dan juga ini semua karena karya jamahan-Mu. Dan bagi kami Tuhan yang sedang lemah fisik, kami tahu bahwa usia membuat kami kemudian tidak dapat mengoptimalkan kegiatan kami karena organ-organ kami mulai melemah. Tetapi dalam kelemahan tubuh ini Tuhan kami percaya bahwa kami dapat menghasilkan sesuatu. Kami dapat menjadi berkat bagi sekitar kami. Dan kami dalam kelemahan kami dapat menjadi gembala bagi yang lain. Kami juga berdoa Tuhan bagi saudara-saudara kami yang sedang merayakan pertambahan usia secara pribadi dan pernikahan. Kami bersyukur atas pertambahan usia ini Tuhan. Kiranya dalam pertambahan usia ini kami dapat menjadi berkat bagi sekitar kami dan kami dapat terus memperhatikan satu dengan yang lain. Kami juga berdoa bagi rekan-rekan kami yang sedang mengalami kedukaan. Kami berdoa bagi keluarga Ibu Ong Swatnyo dari Bajem Keranggan yang ditinggal oleh adik terkasih. Kami juga berdoa bagi Bapak Nugroho dan Bapak Budi yang telah ditinggal oleh Bapak terkasih Bapak Martekat Nagali. Dan juga kami berdoa bagi Ibu Gema dan keluarga yang telah ditinggalkan oleh Ibu terkasih, Eyang terkasih, Ibu Siswa. Kami berdoa bagi keluarga-keluarga ini Tuhan. Kami tahu bahwa kehilangan membuat kami sangat sedih dan mungkin penyesalan terjadi karena kami belum sepenuhnya menyelesaikan apa yang kami kerjakan. Dan perpisahan ini merupakan perpisahan selamanya, sehingga kami sangat bersedih Tuhan. Tetapi kami percaya Tuhan setelah kesedihan kami, setelah penyesalan kami, kekecewaan kami atas kehilangan ini, kami percaya bahwa Engkau tetap terus menghibur kami dan menguatkan kami. Mungkin Engkau tidak datang langsung kepada kami, tetapi rekan-rekan di sekitar keluarga-keluarga ini boleh menguatkan, boleh memperhatikan secara personal, meskipun mereka tidak punya kepemilikan satu dengan yang lain. Kami juga berdoa Tuhan bagi gereja-Mu, GKI Temanggung ini. Kami berdoa bagi seluruh badan pelayanan yang mau mengambil bagian dan meluangkan waktu mereka untuk menjadi pelayan-Mu di tempat ini. Kiranya segala program kerja yang telah mereka atur sedemikian rupa dapat memberdayakan umat-umat-Mu di tempat ini Tuhan. Sehingga umat-umat-Mu di tempat ini dapat berkarya dalam kehidupan mereka yang lebih luas lagi. Tuhan, kami juga berdoa bagi segala pergumulan yang tidak dapat kami sebutkan satu persatu Tuhan. Kami tahu bahwa Engkau yang sangat-sangat mengenal kami. Sehingga kami percaya bahwa setiap pergumulan yang sedang kami hadapi, sedang kami perjuangkan, dapat kami selesaikan oleh karena kasih dan anugerah-Mu.
Dan setelah ini kami dapat menghasilkan buah-buah dalam setiap pergumulan kami. Inilah kami Tuhan, ini doa dan seruan harapan kami yang kami panjatkan kepadamu dalam doa Bapa kami yang akan kami nyanyikan. Bapa kami yang ada di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Beri kami hari ini makanan yang secukupnya. Ampuni salah kami seperti kami ampuni yang bersalah pada kami. Jangan bawa kami dalam pencobaan, melainkan lepaskan kami dari yang jahat. Sebab Kaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Marilah kita membawa persembahan kita dengan penuh sukacita sebagai ungkapan syukur dan kasih kita kepada Tuhan. Kita dasarkan persembahan kita pada firman-Nya dalam 2 Korintus 9 ayat yang ke-7. Hendaklah masing-masing memberikan menurut kerelaan hatinya, jangan dengan sedih hati atau karena paksaan, sebab Allah mengasihi orang yang memberi dengan sukacita. Adapun kita akan membawa persembahan kepada Tuhan dengan beberapa cara yang akan ditampilkan di multimedia. Tuhan memanggilmu, hai gelalah. Apapun yang terbaik, ya berikanlah. Dan jangan kau kejar hormat semu, muliakan saja Yesus Tuhanmu. Tiap karya diberkatinya, namun yang terbaik dimintanya. Walaupun tak besar talentamu, beri yang terbaik kepada Tuhanmu. Mari jemaat kita berdiri. Kita bawa persembahan kita di dalam doa. Bapa, kami bersyukur atas kasih dan pemeliharaan-Mu dalam hidup kami.
Kami berterima kasih untuk pekerjaan yang Bapa karuniakan. Saat ini kami membawa persembahan dan hidup kami untuk Bapa pakai sebagai alat untuk mengasihi dan melayani sesama. Terima kasih Bapa. Amin. Saudara yang terkasih, ibadah kita tidak hanya di gereja, tetapi hidup kita sehari-hari juga ibadah. Maka lakukanlah apa yang kita dengar di gereja dalam kehidupan kita sehari-hari. Pergilah dalam damai sejahtera untuk melayani Allah dan sesama. Syukur kepada Allah. Sekarang marilah kita bersama-sama menerima berkat dari Tuhan. Allah sumber segala kasih karunia yang telah memanggil kita dalam Kristus kepada kemuliaan-Nya yang kekal akan melengkapi, meneguhkan, menguatkan, dan mengkokohkan kita. Ialah yang empunya kuasa sampai selama-lamanya. Haleluya. Apalah arti ibadahmu kepada Tuhan?